Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang saya baca kemarin sore dan mulai viral hari ini teman-teman, bahwa ada rencana dari PSSI yang akan memanggil dua pelatih dari Timnas Indonesia, yakni Coach Bima Sakti yang merupakan pelatih dari Timnas U17 dan juga Coach Sintayong yang merupakan pelatih dari Timnas Senior. Nah, mungkin teman-teman bingung atau juga kaget dan mungkin juga teman-teman mulai berpikir negatif bahwa jangan-jangan akan ada pelatih yang dipecat. Nah, jika teman-teman berpikir negatif seperti itu, ya artinya kalian keliru. Karena yang akan dilakukan oleh PSSI adalah evaluasi terkait dari permainan timnas masing-masing. Bukan meminta pertanggungjawaban dari masing-masing pelatih. Jadi evaluasi ini adalah tentu untuk bertukar pikiran dengan para pelatih. Apalagi seperti yang kita pahami teman-teman bahwa Timnas Indonesia U17 gagal meraih satu pun kemenangan di Piala Dunia U17. Padahal kita adalah tuan rumah, ya kan, didukung oleh puluhan ribu supporter di dalam stadion setiap kali Timnas Indonesia U17 bermain. Padahal ada juga pemusatan latihan di Jerman. Nah, artinya dari segi fasilitas sebetulnya segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh PSSI. Tapi kenapa permainan dari Timnas Indonesia U17 itu amburadul? Saya gak bisa bohong teman-teman ketika saya memberikan analisa. Saya kecewa banget karena saya optimis pada saat itu sebelum Piala Dunia dimulai, ya ada jejak digitalnya teman-teman. Kan saya ada membuat banyak konten ya tentang Timnas Indonesia U17, bahwa Timnas Indonesia U17 ini bisa lolos dari fase grup. Kenapa gak bisa? Lawan-lawannya kan juga bukan Prancis, Jerman, atau Argentina, atau juga Brazil. Ini grup yang ideal juga. Tapi ketika kita nonton Timnas Indonesia U17 kok yang ada kita yang jantungan. Karena tampak tinggal menunggu waktu saja nih para pemain tim lawan mencetak gol. Kemudian sulit sekali bagi para pemain untuk menyatu di atas lapangan. Ini ada atau enggak nih taktik permainan? Iya kan? Itu yang membuat kita penasaran, ada atau enggak taktik dari Coach Bima Sakti. Kenapa ketika di press gak ada perubahan taktik di babak kedua, yang ada cuman modal lari dan modal semangat doang? Gak bisa seperti itu, walaupun ini masih di level U17. Coba lihatlah permainan dari timnas lainnya di Piala Dunia U17 ini. Rapi permainan mereka. Uzbekistan lihat tuh, bisa lolos sampai perempat final. Hebat kan, mengalahkan Inggris. Salah satu tim favorit untuk menjadi juara dari Piala Dunia U17 ini. Tapi bisa mereka kalahkan. Caranya seperti apa mereka kalahkan Inggris? Dengan yang namanya rencana permainan. Saya siaran pertandingan Inggris lawan Uzbekistan ini. Kemarin sore, ada game plan dari Uzbekistan. Nyerang dulu, bikin shock para pemain Inggris. Unggul, mereka bertahan. Bukan dalam, bukan dekat kotak penalti, tapi di tengah. Para pemain Inggris mau tidak mau, perlu mengandalkan skill individu mereka. Gak bisa main passing game mereka, sulit sekali. Tapi ketika Inggris cetak gol, Uzbekistan keluar menyerang lagi. Nah, itu yang namanya rencana permainan. Ada juga pergantian pemain dari pelatih Uzbekistan yang membuat permainan dari Uzbekistan ini stabil. Jadi, it's all part of tactic. Pergantian pemain. Kan saya sudah pernah jelaskan, rencana permainan itu terbagi ke 2 atau 3 part. Tapi dari Coach Bima Sakti, saya gak ngeliat ada rencana permainan. Sorry to say, saya harus fair gitu loh. Bahkan ada pemain seperti Jidabin yang dipilih terus-menerus untuk main. Padahal sudah terlihat lemah banget dia di tengah kan. Ya, saya bukan ingin menjatuhkan pemain dari Timnas Indonesia U17 ya, tapi kalau memang tampak sulit untuk bisa bermain di atas lapangan, kan kita harus fair memberikan pendapat kita. Terus kenapa ketika bertahan terlalu ke dalam lawan Ekuador? Kenapa? Harus ada pressing di tengah. Terus kenapa kalau para pemain dari Timnas Indonesia U17 ini passingnya belum bagus, kenapa diminta mainin bola di pertahanan? Ya, kalau bisa dapat bola, cepat bagi ke tengah. Nah, jadi harus ada sinkronisasi juga pergerakan tanpa bola dari para pemain. Nah, caranya bagaimana para pemain bisa paham ini? Dari pelatih, bukan dari saya sebagai pengamat. Kalau pengamat ini kan hanya memberikan analisa, tapi tidak memberikan alasan, apalagi ngasal gitu loh. Jadi bagi pelatih, jangan nanti memberikan alasan ketika dievaluasi, tapi berikanlah penjelasan secara teknis permainan. Apa yang sebetulnya menjadi masalah bagi para pemain Timnas Indonesia U17. Dan apa yang bisa dilakukan next step selanjutnya untuk membuat generasi terbaru dari Timnas Indonesia U17 permainannya lebih baik lagi. Kalau perlu
ada lagi nanti pemain keturunan Indonesia, ya coba dicari pemain keturunan Indonesia. Apalagi sepengetahuan saya ada rencana dari PSSI untuk membentuk timnas Indonesia U14. Ya, itu kan saya baca dari berita-berita yang beredar ya. Apalagi itu kan direkomendasikan oleh Direktur Teknik dari program Garuda Select ya, Dennis Wise, ke Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya beberapa waktu yang lalu. Nah, jika memang ada rencana dari PSSI, bagus. Buat dari U14, tapi PSSI juga harus membuat program pembinaan pemain usia muda dengan adanya kompetisi pemain usia muda. Karena ya sulit juga sih bagi para pemain dari Timnas Indonesia U17 untuk bermain secara kompetitif, untuk punya mental yang kuat, untuk punya fisik yang kuat dan juga stamina yang prima ketika mereka tidak merupakan bagian dari kompetisi secara reguler. Nah, sulit banget. Ini beda dengan pemain-pemain dari timnas lainnya. Mereka tergabung ke akademi yang ada liganya juga. Ini beda banget nih. Tapi tetap peran pelatih itu sangat penting untuk mempersiapkan tim ini agar ya minimal bisa lolos lah dari fase grup. Saya ada buat hitung-hitungan kan sebelum Piala Dunia U17 ini kan. Ya, lawan Ekuador seri. Lawan Panama menang. Lawan Maroko kalau gak bisa menang, gak bisa seri. Yang penting jangan kalah dengan skor yang telak. Ternyata cuma dapat 2 poin. Walaupun menurut saya dapat 2 poin itu sudah rasa kemenangan bagi Timnas Indonesia U17. Karena mainnya juga gak bener. Kipernya aja lagi bagus itu Ikram kan. Jadi ya ini evaluasi ini menurut saya wajar dilakukan oleh PSSI dan perlu dilakukan. Jadi dapat input juga dari pelatih. Tapi sebaliknya pelatih pun harus bisa memberikan saran ke PSSI ke depannya nih harus seperti apa agar kita punya Timnas Indonesia U16 yang kompetitif. Yang bisa bersaing mulai dari level ASEAN masuk ke Asia. Jangan pikir dunia dulu deh. Kita pikir ASEAN kemudian Asia. Sudah harus mulai dari U16 ini. Orang timnas negara lainnya aja bisa kok. Masa kita gak bisa sih teman-teman ya. Kita kan punya fasilitas yang bagus ya kan. Dan saya yakin dari PSSI pun akan menyiapkan fasilitas yang sesuai untuk perkembangan dari Timnas Indonesia U16 generasi selanjutnya. Dan sekarang yang ingin saya bahas adalah evaluasi terkait permainan dari Timnas Indonesia Senior. Nah jujur nih teman-teman ya, mungkin teman-teman kira saya bercanda atau ya mungkin saya sengaja mengatakan ini, tapi saya memang kecewa dengan permainan Timnas Indonesia Senior. Saya sedih sekali. Jadi ada perasaan campur aduk nih di hati saya. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada juga rasa marah. Saya nggak nyangka. Oke, lawan Irak, memang kita sulit untuk mereka menang. Ya nggak bisa menang lah. Oke, main di Irak. Tapi masih dibantai sih dengan skor 5-1. Terus kenapa sih harus meminta para pemain bermain di lini pertahanan? Udah tahu para pemain ini akan sulit untuk keluar dari tekanan. Maka itu banyak kesalahan. Terus kenapa sih bisa dipilih Arkan Fikri untuk masuk sebagai pemain pengganti di mana dia membuat kesalahan? Terus kenapa sih ada pemain yang bermain di lini depan yang sudah gak perform tetap dimainkan seperti Dendi? Ya kan kenapa? Nah hal-hal seperti ini saya pikir gak ada salahnya untuk ditanya kepada Coach Sintayong. Jadi bukan untuk menghakiminya, tapi untuk ditanyakan kenapa. Karena kan saya pernah membuat tuh konten tuh. Waktu yang match review untuk pertandingan Irak lawan Indonesia, kan saya tanya di konten itu. Saya penasaran, ini pertanyaan-pertanyaan saya nih, tapi saya gak ada jawabannya. Tentang pemilihan pemain dari Coach Sintayong untuk turun sebagai starter. Kenapa pergantian pemain dilakukan seperti itu? Kenapa meminta para pemain bermain dalam ke belakang? Ya udah pastilah para pemain akan melakukan kesalahan dengan pressure yang luar biasa dari para pemain Irak. Kenapa gak diminta press di tengah? Ya kan? Karena para pemain Irak enak banget mainin bola. Nah hal-hal ini yang saya pikir gak ada salahnya ditanya ke Coach Sintayong. Dan bukan artinya nanti teman-teman membuat tagar STI out. Saya tidak sepakat dengan itu. Saya bingung juga sudah mulai ada tagar STI out. Apa maksudnya dengan tagar itu? Jadi yang saya berikan adalah kritik. Bukan hinaan atau hujatan atau juga menghakimi Coach Sintayong. Enggak. Saya memberikan kritik dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri gak punya jawabannya. Dan ternyata teman-teman juga tidak bisa memberikan jawabannya di kolom komentar di bawah konten tersebut. Dengan pemilihan-pemilihan pemain dari Coach Sintayong untuk pertandingan lawan Irak. Kemudian lawan Filipina, ya seharusnya kita bisa menang lah. Oke, faktor lapangan rumput sintetis, kenapa gak dipersiapkan dulu rencana permainan terkait dengan lapangan seperti itu? Ya oke, para pemain datang dari Irak cukup jauh ya, perjalanannya jauh juga. Tapi masa kalau para pemain ini sering lelah karena perjalanan yang jauh, ya udah gak usah main di level Asia. Mainnya di ASEAN, ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam.
terus ke Thailand, nah ke Filipina, ya kan, ke Kamboja, enak, deket-deket kan, gak akan lelah. Tapi belum tentu juga menang kan, timnas Indonesia. Nah maka itu nih alasan-alasan seperti ini, kalau bagi saya sih gak logis. Karena justru yang harus diberikan penjelasan adalah secara teknis permainan, terkait dengan taktik permainan dari timnas Indonesia senior. Yang membuat timnas Indonesia senior gagal meraih kemenangan dalam 2 laga awal mereka. Memang masih ada 4 laga sisa, memang masih ada peluang bagi timnas Indonesia senior. Tapi jika permainannya seperti itu, tentu kita semua akan was-was. Bukan berarti kita tidak akan support timnas Indonesia, bukan berarti kita tidak akan mendukung Coach Sintayong, bukan berarti kita tidak akan mendukung Coach Bima Sakti, bukan berarti kita tidak akan mendukung timnas Indonesia U17, U19, U23. Kita akan selalu mendukung, tapi tidak ada salahnya kita juga kritis dengan apa yang terjadi dengan permainan timnas Indonesia U17 dan juga timnas Indonesia senior. Maka itu gak ada salahnya. Evaluasi yang akan dilakukan oleh PSSI tidak ada salahnya sama sekali. Justru nanti kalau bisa dapat masukan dari pelatih. Iya dong, dapat masukan. Maka itu saya pikir dalam hal ini juga Coach Sintayong perlu memberikan masukan apa? Apa kesulitan dia yang membuat timnas Indonesia senior gak bisa menang di 2 pertandingan awal? Karena jika gak bisa menang lawan Irak, let's say home and away gak bisa menang, Filipina dibantai di 2 pertandingan. Vietnam kita curi kemenangan di 2 pertandingan. Khususnya nanti waktu main di Vietnam. Selesai lolos. Tapi kan ini di 2 pertandingan awal kan gagal meraih kemenangan. Jadi ya wajar, saya pikir dari PSSI juga khawatir. Jadi anggota Exco PSSI tentu akan tanya jawab dengan Coach ST. Dan saya pikir dalam hal ini kita juga gak perlu khawatir, apalagi paranoid. Enggak, saya yakin nih PSSI yang sekarang ini sudah berjalan on the right track. Ini PSSI yang sudah berjalan on the right track. Mereka juga peduli dengan performa dari timnas Indonesia, dan mereka juga tentu akan menyiapkan segala bentuk fasilitas yang diperlukan oleh masing-masing pelatih agar timnas Indonesia itu permainannya bisa rapi. Jadi ini evaluasi yang akan dilakukan terkait permainan dari timnas Indonesia. Saya juga ingin timnas Indonesia itu suatu hari lolos ke Piala Dunia, walaupun untuk saat ini gak mungkin. Tapi saya punya harapan itu. Maka itu harapan yang saya punya itu coba saya jaga dengan terus kritis melihat permainan dari timnas Indonesia. Dan seperti yang saya selalu ingatkan bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.